Suparno mengancam akan menutup 11 pintu tol di Jawa Barat. Dan dia mengatakan para buruh tidak akan berhenti berdemonstrasi sampai Kang Deddy Mulyadi taubatan nasuha. Beginilah tanggapan para netizen dengan pernyataan Suparno tersebut. Kita akan tutup lagi pintu-pintu tol, 11 pintu tol yang ada di Jawa Barat. Semangat ya? Di mana hebatnya Deddy? Hebatnya hanya di medsos. Terus kita lakukan. Sampai kapan? Sampai Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kita ketahui, Suparno, pimpinan buruh di wilayah Jawa Barat, ketika berdemonstrasi di depan gedung DPR RI, dia berorasi, di mana di dalam orasinya dia menyatakan bahwa akan menutup 11 pintu tol di daerah Jawa Barat. Dan dia menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu nggak ada hebat-hebatnya. Dia hanya seorang gubernur konten. Dan para buruh tidak akan pernah berhenti berdemonstrasi sampai Kang Deddy Mulyadi taubatan nasuha. Nah, inilah narasi dan orasi yang disampaikan oleh Suparno yang begitu menggebu-gebu, ya, membakar semangat dari para buruh untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Suparno ini. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang pernyataan Suparno ini, kita akan saksikan pada video berikut ini. Kita akan tutup lagi pintu-pintu tol, 11 pintu tol yang ada di Jawa Barat. Semangat ya? Di mana hebatnya Deddy? Hebatnya hanya di medsos. Terus kita lakukan. Sampai kapan? Sampai Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat taubatan nasuha. Nah, inilah opini-opini medsos ini sudah terlampau kuat Deddy Mulyadi. Sehingga kami sebut DKDM itu Gubernur konten. Kalau ada yang nggak terima, silahkan. Nah, apa yang diorasikan dan dinarasikan oleh Suparno ini di dalam demonstrasi tersebut, maka kemudian disikapi oleh para netizen. Nah, untuk melihat bagaimana reaksi, kemudian juga tanggapan para netizen terhadap apa yang diucapkan oleh Suparno ini, kita akan saksikan pada video berikut ini. Melihat akun dan videonya saudara Suparno sebagai ketua buruh Jawa Barat, dia mengatakan akan mengadakan demo dan melumpuhkan Jawa Barat, khususnya kota Bandung. Kami supir angkot lintas Husein PT Kopamas yang di bawah naungan TNI Angkatan Udara Husein Sastra Negara, apabila kamu melumpuhkan jalur pastur, mungkin kami supir angkot tidak akan diam untuk bisa mengusir kalian dari jalur pastur, karena itu jalur kami yang tidak bisa diganggu gugat. Hati-hati dengan omongan kamu mau melumpuhkan kota Bandung, khususnya umumnya Jawa Barat, maka orang Bandung dan Jawa Barat tidak akan diam. Mungkin seluruh warga Jawa Barat, khususnya kota Bandung, niatnya akan sama seperti saya, mengusir kamu Suparno dari Jawa Barat untuk angkat kaki pulang ke kampungnya. Karena kamu mencari makan di Jawa Barat, sedangkan kamu sendiri bukan orang Jawa Barat. Jangan bikin kacau orang Jawa Barat. Hati-hati Suparno. Saya garis keras pendukung Bapak Aing, tidak akan mundur. Bahkan kalau harus berhadapan dengan kamu 1 lawan 1 pun tidak akan mundur. Apalagi berani melumpuhkan
Kota Bandung, khususnya umumnya Jawa Barat. Dan pasti yang melihat video saya juga ini sama-sama akan melakukan hal yang sama seperti yang akan saya lakukan. Kian hari kian menjadi omongan Said Iqbal dan Suparno waktu aksi demo buruh beberapa hari yang lalu. Mereka berkata bahwa akan menutup seluruh akses gerbang tol di Jawa Barat. Dan juga menyuruh Gubernur Jawa Barat untuk tobat katanya. Sungguh luar biasa. Dengerin, Said Iqbal juga Suparno, saya orang Jawa Barat nih. Andai kata kalian dalam aksi susulannya akan menutup seluruh akses gerbang tol di Jawa Barat, kalian harus tanggung jawab resikonya. Kalian harus menanggung segala konsekuensinya. Pertama, kerugian yang ditanggung oleh warga Jawa Barat sebagai pengguna akses jalan tol tersebut. Kemacetan, keresahan, dan seluruh aktivitas akan jadi terhenti akibat ulah-ulah kalian. Dan paling terpentingnya adalah kami warga Jawa Barat sudah cerdas. Saya secara pribadi makin antipati dan makin tidak simpati terhadap bukan aksi buruhnya, bukan perjuangan buruhnya, tapi yang menumpangi kalian, yaitu partai buruh. Saya secara pribadi makin antipati terhadap partai itu. Karena aksi-aksi kalian sudah tidak mencerminkan lagi demokrasi. Aksi-aksi kalian sudah tidak mencerminkan lagi tentang kebebasan menyampaikan pendapat, menyampaikan aksi-aksi di depan umum, sehingga menimbulkan keresahan, kegaduhan, serta asumsi publik yang beraneka ragam. Yang harus tobat kalian, Suparno. Ya, silakan perjuangkan seluruh hak-hak kalian sebagai kaum buruh. Tapi ingat, jangan rugikan kami warga masyarakat Jawa Barat yang paling banyak. Itu emang hebatnya Mas Parno di mana? Hebat loh, hebat gitu. Maksudnya apakah hebatannya berorasi doang, megang mic gitu ya? Terus pintu tol yang 11 itu pintu tol yang ada di Jawa Barat mana aja? Biar kita nanti pas ente mau nutup, kita mau nongkrong di situ gitu loh ya. Kita mah rakyat Jawa Barat yang cinta tentang kedamaian, cinta tentang kerapihan ya, cinta dengan suasana-suasana yang tertib, kondusif gitu. Itu warga Jawa Barat ya. Nah, kalau demo aksi-aksi nutup-nutup pintu tol berarti kan perekonomian lumpuh ya. Masyarakat banyak yang dirugikan, macet dan sebagainya ya. Gitu, itu yang dibilang berpihak ke rakyat. Sang orator ketua buruh di Jawa Barat, dan dia mengatakan saat orasinya, mengatakan Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur ngonten. Nah, kemudian dengan pasukannya akan menutup 11 pintu tol di Jawa Barat. Oke, Kang Parno, kita tunggu saja aksimu dan pasukanmu. Kapan 11 pintu tol ditutup? Nah, kemudian apa yang kau katakan Kang Deddy Mulyadi gubernur ngonten? Ya nggak apa-apa. Ya emang dikontenin kan itu kan. Semua pekerjaan dikontenin, terbuka supaya semua tahu. Dan sebelum menjadi gubernur, Kang Deddy Mulyadi sudah konten kreator. Dan mata sudah melihat, memang nyata-nyata kerja. Nah, kemudian hasil dari kontennya diperbantukan buat masyarakat lemah. Sudah nyata. Banyak pengagum di seluruh Indonesia. Pengagum Kang Deddy Mulyadi. Kalau kau sebagai pendatang, seharusnya tahu diri Kang Parno. Kamu kan bukan orang Jawa Barat. Jangan mentang-mentang bisa kau setir buruh, akhirnya kau suka-suka kau nyinyirin Kang Deddy Mulyadi. Kalau kau memperjuangkan nasib buruh, perjuangkan saja yang logika gitu kan. Jangan senggol-senggol Kang Deddy Mulyadi seperti itu yang kau sampaikan. Gitu. Dan jangan kau tantang netizen pro KDM. Tamat riwatmu nanti. Saya terus terang aja Kang Parno. Saya bukan orang Jawa Barat, saya orang Jawa, Jawa Medan, Pujakusuma, dan merantau di 3 provinsi sudah. Medan Sumatera Utara, tempat lahir saya, hijrah lagi ke Pekanbaru Riau,
kemudian hijrah lagi ke Kalimantan Tengah. Nah, tapi saya tahu diri gitu, namanya merantau sebagai orang pendatang, ya harus tahu sopan santun. Ya macam lu lah, lu juga pendatang kan, kamu mengakui bukan orang Jawa Barat, kamu orang Solo, merantau ke Jawa Barat. Ya jangan sembarangan kalau ngomong, kan harus sopan santun. Ntar doser nangis kau. Suparno, jangan lu memperkeruh suasana di Jawa Barat. Apalagi lu mau nutup 11 gerbang tol di Jawa Barat. Itu fasilitas umum, Parno. Lu demo aja, gak usah ganggu fasilitas umum. Emang lu udah berbuat apa untuk Jawa Barat? Mau gubernur konten, mau gubernur apapun itu, KDM tetap pemimpin Jawa Barat. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat silih asah, silih asih, silih asuh. Aing rakyat dengan rasa aing dan aing propisan ka gubernur Jawa Barat ke Bapak aing masalah beteung Asia beberapa kan eta anjing lain meran beteung sia mang geus puguh bunga bulan tasya potongan duit gaji abri ngeunah sia capruk kemana wae Bapak aing mah konten hak puguh hasilna koplok duitna dibikin ka rakyat goblok sia siang semerah naon ka rakyat kurang ngusung ku sia di medsos. Bertanya siapa itu Deddy Mulyadi. Oleh karena itu saya sampaikan secara tegas, secara jelas sehingga tidak dipertanyakan lagi besok lusa di hari kemudian bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur terpilih pada pilkada tahun 2024 yang berpasangan dengan Elwan Setiawan dengan meraih suara terbanyak 130,192 orang ya, atau 14 juta lebih ya, atau hampir 15 juta atau 62,22% yang disahkan oleh KPU bahwa itu adalah suara sah dan ditetapkan oleh KPU yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari tahun 2025 sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih dan sudah dilaksanakan sampai saat ini sudah 1 tahun dan banyak pekerjaan-pekerjaan nyatanya dengan membangun lembur menata kota yang sudah berjalan pembangunannya dan bisa dirasakan oleh masyarakat, termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial bukan hanya di Jawa Barat dan bisa dirasakan pada bencana gempa kemarin di Sumatera dan itu didahului oleh Gubernur Jawa Barat dan ini bisa menjadi contoh bagi gubernur-gubernur lain yang ada di Indonesia secara terbuka, secara transparan, termasuk juga dari sisi administrasi dan lain sebagainya. Nah, itu. Yang selanjutnya saya sampaikan bahwa gubernur tidak boleh merubah atau mengecek dari rekomendasi Dewan Pengupahan. Kata siapa? Bahwa gubernur dan Dewan Pengupahan Provinsi mempunyai hak dan kewenangan ya, untuk mengoreksi, untuk mengubah surat rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Kota kepada Bupati dan para Bupati Wali Kota menyampaikan surat rekomendasi kepada Gubernur. Apabila di dalam surat rekomendasi tersebut isinya atau lampirannya ada yang kurang pas, maka wajib Gubernur dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat untuk mengoreksi ataupun mengubah dengan dasar hukum Undang-Undang 13 tahun 2003
pasal 8988 Peraturan Pemerintah Nomor 51 2023, itu ada di pasal 26 ayat 5, Permenaker Nomor 18 tahun 2022, bahwa di sana disebutkan gubernur sebelum menetapkan upah atau membuat surat keputusan tentang UMK, UMSK, bahwa bersama Dewan Pengupahan Provinsi untuk mengoreksi, untuk mengubah apabila ada hal-hal di dalam surat rekomendasi tersebut kurang pas demi kepentingan atau kebutuhan atau berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak, berdasarkan inflasi, berdasarkan pertumbuhan ekonomi, dan berdasarkan kemampuan perusahaan. Kenapa itu menjadi pertimbangan? Jangan sampai kenaikan upah besar 2-3 bulan perusahaan tutup, perusahaan kolab, yang terjadi PHK. Siapa yang bertanggung jawab? Karena gubernur selaku kepala daerah bertanggung jawab untuk menjaga para investor supaya tetap berjalan produksinya di Jawa Barat, untuk menjaga daripada PHK supaya kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja masyarakat Jawa Barat itu tetap bekerja, maka itu diperhitungkan secara teliti, gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami oleh para tenaga kerja, serikat buruh, gitu ya. Jadi jangan hanya berpikir tentang hak, tetapi kewajiban dilupakan, gitu. Jadi kewajiban dulu, baru hak bisa diterima dengan baik. Begitu menunaikan kewajiban dengan baik, dengan benar, maka hak pun akan diterima dengan baik, dengan benar. Dan UMK saya tegaskan, UMSK saya tegaskan berlaku bagi karyawan yang masih lajang, yang belum berumah tangga, dan masa kerja 1 tahun. Itu saya tegaskan. Dan setelah ini dikoreksi atau dirubah dengan adanya perubahan-perubahan berdasarkan poin-poin tadi, maka gubernur menetapkan, mengesahkan dengan membuat surat keputusan. Kenapa surat keputusan itu dan untuk apa fungsinya surat keputusan? Surat keputusan itu menjadi salah satu syarat legalitas formal yang akan dipegang oleh para pengusaha dan pekerja, karena dari situ dalam hal gajian tiap bulan itu, ya, termasuk juga akan dipegang itu oleh serikat pekerja sebagai potongan iuran yang 1%, gitu. Maka surat keputusan itu atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2024 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 37 dan Peraturan Gubernur Tahun 2023. Itu. Jadi bukan serta-merta hanya Gubernur Jawa Barat itu memikirkan tentang keseluruhan dari Jawa Barat. Pengusaha, pekerja, masyarakat, pengangguran, anak-anak yang perlu diselesaikan. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan yang sudah bisa merasakan oleh masyarakat luas di Jawa Barat. Dan memang dia selaku Gubernur Jawa Barat yang sudah 1 tahun sekarang melaksanakan tugasnya, alhamdulillah bisa dirasakan oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Sekalipun tidak sempurna, ada hal kekurangan, itu adalah hal wajar bagi manusia dan seorang pimpinan. Dari video-video tadi, ada beberapa hal yang bisa kita catat dan kita analisa. Yang pertama adalah apa yang diucapkan atau dinarasikan oleh Suparno di dalam orasi di tengah-tengah demonstrasinya itu, tentunya ucapan ini adalah ucapan yang sok-sok memiliki power, sok-sok yang memiliki kekuatan hebat di negeri ini, sehingga dia mengatakan dengan begitu yakin akan menutup 11 pintu tol di daerah Jawa Barat. Padahal kan menutup pintu tol itu bukan kewenangan Suparno, ya. Tidak bisa kemudian semena-mena, semau-maunya aja pintu tol itu bisa ditutup oleh Suparno. Siapa dia, ya? Ya, apakah buruh itu kemudian penguasa di negeri ini? Kan tidak seperti itu mekanismenya.
untuk menutup pintu tol itu harus dipertimbangkan, kemudian juga diikuti aturan-aturan yang ada dalam kehidupan berbangsa bernegara kita ini, terutama berkaitan dengan hal tersebut. Jadi apa yang diucapkan Suparno ini menunjukkan arogansinya ya, dengan menyatakan dia akan menutup 11 pintu tol di Jawa Barat. Kemudian juga dia menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa katanya ya. Dia ini hanya gubernur konten. Rupanya Suparno ini tidak mengetahui siapa sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi. Padahal seluruh warga Jawa Barat, ya, bahkan kita semua, seluruh rakyat Indonesia hampir mengetahui siapa Kang Deddy Mulyadi yang merupakan gubernur di Jawa Barat, hasil pemilihan yang bahkan terpilih dengan suara lebih daripada 60%. Nah, tentang siapa Kang Deddy Mulyadi, mungkin Suparno ini perlu mendengarkan penjelasan dari pengacara Kang Deddy Mulyadi, yakni Kang Ujang Suhana, sarjana hukum. Nah, beliau menjelaskan begitu gamblang ya kepada Suparno nih, dengerin tuh Suparno ya, siapa Kang Deddy Mulyadi kalau Anda belum tahu siapa Kang Deddy Mulyadi ya. Lalu kemudian pernyataan Suparno ini berkaitan dengan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu harus taubatan nasuha. Ini pernyataan yang tentunya bodoh lah ya, kalau dikatakan pernyataan yang bodoh ya. Tentang taubatan nasuha ya, kita semua ini tentu harus, dan mudah-mudahan kita bisa tubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi nggak relevan ucapan ini dikatakan ya kepada seorang Kang Deddy Mulyadi yang dengan mata telanjang saja kita bisa melihat kinerja beliau. Apa kesalahan beliau? Apakah beliau kemudian melakukan pelanggaran, kejahatan terhadap amanah yang diemban oleh beliau sebagai gubernur Jawa Barat? Kan kita tidak melihat itu ya. Tidak melihat apakah dia seorang koruptor, tidak juga. Apakah kemudian banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Kan tidak melihat kita hal itu. Ya, yang ada justru Suparno ini, narasi-narasinya itu narasi yang penuh dengan kebencian, fitnahan ya. Kalau kita lihat ya, coba dengan ucapan-ucapannya itu ya, kita bisa melihat hal-hal yang seperti tak pantaslah diucapkan ya, berkaitan dengan dinamisasi politis atau kebijakan. Itu kan kita bisa lihat dari sisi kritiknya saja. Kalau kritikannya misalnya diucapkan dengan membangun ya, kemudian argumentasinya mungkin dengan data dan fakta, ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ucapannya mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai Kang Deddy Mulyadi taubatan nasuha, nah mungkin taubatan nasuha yang dimaksud artinya Kang Deddy Mulyadi mau menerima apa yang mereka inginkan. Jadi Kang Deddy Mulyadi mengikuti apa keinginan mereka. Pertanyaannya, siapa lu gitu ya? Apakah di negeri ini kamu ini adalah seorang penguasa hebat satu-satunya? Kan Anda ini buruh ya. Buruh itu berada di dalam kewenangan daripada penguasa yang berkuasa di wilayah kah, di kabupaten kah, di provinsi kah, ya, atau di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu harus tunduk. Dan fungsi pemerintah ini adalah dengan mengeluarkan undang-undang itu adalah agar menciptakan keharmonisan antara penguasa dan buruh. Jadi Anda ini bukan siapa-siapa di negeri ini ya. Kalaupun misalnya perusahaan Anda memecat Anda gitu, maka Anda sendiri yang akan mengalami kerugiannya. Bisa saja kan perusahaan yang sekarang Anda bekerja di situ memecat Anda kalau memang ada hal-hal yang bisa dijadikan alasan untuk memberhentikan Anda. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Jadi apa yang diucapkan oleh Suparno ini adalah ucapan-ucapan yang tentu kita bisa melihat tendensiusnya kemana arahnya. Lalu hal yang kedua, apa yang ditanggapi oleh para netizen, tentu ini adalah merupakan tanggapan-tanggapan yang lahir daripada pengamatan, penelaahan, dan objektivitas. Tentu kita bisa melihat bagaimana secara objektif apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan kinerjanya itu sudah jelas, sudah
faktanya nyata, apa yang dianggarkan dalam APBD, apa yang dialokasikan dengan anggaran itu jelas terbukti, ada fisik pembangunannya, infrastruktur jalan terbangun dengan baik, dan lain sebagainya, itu jelas terbukti, dan tidak ada indikasi untuk kemudian Kang Deddy Mulyadi melakukan tindakan korupsi atau penyelewengan dana. Coba sekarang Suparno, ada nggak tuh penyelewengan dana korupsi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Maka semua transparan, dan siapapun boleh dan bisa melihat tentang anggaran-anggaran dan penggunaannya untuk apa. Bisa diaudit oleh siapapun. Dan ini yang digaungkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada para bawahannya, baik itu bupati wali kota maupun di tingkat-tingkat kelurahan atau desa, agar kemudian melaporkan melalui media-media sosial. Ini kan langkah yang cerdas. Nah, para netizen mewakili masyarakat yang merasa bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bekerja sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan apa yang jadi tujuan dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang cerdas, tentu bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, dan mana yang harus ditertawai. Mari kita sama-sama dukung terus program Kang Deddy Mulyadi untuk menuju Jawa Barat istimewa. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.